Baik, Bapak Ibu, tentu mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu ya 1-2 jam paling tidak, tergantung kemampuan bertahan kita semua, terutama Mbak Anies. Dan mari kita sama-sama membuka kegiatan ini atas nama pengurus APSI, Ketua, mewakili Ketua Ibu Ida. Kita sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekaligus saya teruskan ke Mbak Anies untuk melanjutkan kegiatan ini, ya, menemani kita semua apabila ada yang bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Mbak Anies. Terima kasih Pak Rahmat yang selalu luar biasa, hangat menyapa. Jadi semangat gitu ya. Kalau selalu ada Pak Rahmat pasti nggak ada ceritanya jadi kaku-kaku, Ya. aja gitu ya. Ya. Baik, tadi sudah disapa semuanya. Saya nggak perlu lagi menyapa satu persatu. Yang jelas, saya terima kasih banyak teman-teman berkenan hadir malam ini ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga sehat dan bahagia selalu. Nah, malam ini sebenarnya ini forum yang sangat santai ya. Saya sebenarnya tidak khusus itu ya menyiapkan apa yang dibahas di sini, terutama karena mungkin apa yang sudah pernah ditanyakan, terutama lewat Mbak Isti maupun Mbak Tiwi, coba kami kompilasi, dan ini pun boleh bertanya di luar pertanyaan ini, karena ini sifatnya saling memahamkan apa sih sebenarnya yang harus disiapkan, atau kira-kira terutama kalau ini yang seneng ini ya, kegiatan di APSI itu gongnya itu biasanya bukan di konvensinya, tapi di jalan-jalannya begitu ya. Nah, kebetulan ini kita jalan-jalannya adalah ke IKN, ibu kota negara kita nantinya ya, ibu kota Nusantara. Nah, apa aja misalnya yang harus disiapkan, karena memang masih hutan, tempatnya berbukit-bukit juga, panasnya luar biasa, maka tentunya harus siap ya dengan sunblock, dengan topi atau payung, pakai sepatu kets, bajunya yang nyaman. Pokoknya jangan salah kostum, karena kalau salah kostum pasti nggak akan menikmati perjalanan ke IKN. Itu contoh sederhana, karena tadi sudah ada yang nanya salah satu pertanyaan, dan itu saya jadikan pertanyaan pembuka gitu ya, karena yang menyenangkan dulu lah ya yang kita bahas. Nah, nanti naik apa? Nah, itu kita dari hotel di Platinum, Balikpapan, akan naik bus, lamanya sekitar 2 jam. Kalau nanti misalnya kita pakai patwal, tentunya akan lebih cepat ya, tapi kalau misalnya perjalanan standar, tanpa bantuan polisi untuk memandu kita, ya sekitar 2 jam lah, pemandangannya cukup asik, kanan kiri berupa hutan dan juga hijau lah. Kalau yang terbiasa hidup di kota, maka akan sangat menyenangkan gitu ya, menikmati perjalanan ke IKN ini. Nah, nanti setelah 2 jam kita sampai di titik nol, sekali lagi cuaca yang panas, dan kemudian situasi yang memang tidak ada fasilitas berupa kantin atau apapun di situ, ya kita minimal bawa air putih sendiri-sendiri dulu untuk sampai ke titik nolnya. Karena memang tidak ada tempat sampah pun juga tidak disediakan, karena memang tidak ditujukan untuk melakukan kegiatan makan-makan atau minum di situ. Tapi minum tentunya nggak bisa juga kalau kita nggak bawa sendiri, meskipun bilang nanti kan bisa dimasukkan ke tas dan tidak membuat sampah. Kalaupun terpaksa harus menghasilkan sampah, ya kita bawalah prepare kantong sendiri, jangan sampai meninggalkan sampah di tempat tersebut. Barang sejam foto-foto, kita akan bergeser ke perkemahan yang kemarin Presiden dan rombongan melakukan acara itu ya, persiapan bagaimana sih nanti istana ini posisi di mana dan sebagainya, kan beliau sempat ya berkemah. Nanti kita juga akan mengunjungi tempat perkemahan tersebut, dan ini tempatnya sekali lagi juga di bukit yang lumayan gitu menanjak. Baru dari 2 titik tersebut kita akan menuju ke perumahan milik Bupati Penajem Pasar Utara untuk
acara makan siang dan juga bersantai sejam 2 jam, baru kita kemudian balik lagi ke Balikpapan. Nah, proses ini paling tidak membutuhkan waktu sampai sore ya, jam 3 lah paling nggak, sudah harapannya sudah sampai di Hotel Platinum. Nah, ini sekalian menjawab apa perbedaan antara paket A dengan paket B. Sama-sama check-in-nya di tanggal 1 hari Rabu, tapi berbeda check-out. Paket A, check-out-nya sampai hari Sabtu. Asumsinya mungkin masih ingin bersantai dulu di Balikpapan, sehingga nggak buru-buru gitu ya, setelah dari IKN bisa stay lagi di hotel, dan kemudian baru keesokan harinya melanjutkan perjalanan pulang ke rumahnya masing-masing. Sementara kalau yang mengambil paket B, check-in-nya hari Rabu, check-out-nya hari Jumat, sehingga barang-barang pagi sudah harus di packing dan kemudian dititipkan ke resepsionis misalnya, sehingga nggak perlu lagi extend kamar karena sore misalnya sudah bisa lanjut penerbangan. Kalau misalnya yang Surabaya, Jakarta, ada kan penerbangan yang di sore hari sampai 6:30 kalau nggak salah ada. Jadi bisa langsung pulang kalau memang setelah dari IKN langsung berniat untuk pulang ke rumah masing-masing. Jadi itu nyambung ya, kenapa ada paket A dan kenapa paket B dan perbedaan di antara keduanya. Boleh nanti langsung ya nanya karena ini sifatnya kita santai. Saya memulainya dari pertanyaan yang paling ringan, gitu ya. Nah, kalau misalnya dari kedua tersebut ada yang ingin disampaikan dari peserta malam ini, silahkan Mbak, Mas, Bapak, Ibu yang mungkin kurang jelas dari penjelasan tadi, kami persilahkan. Baik, jika belum ada, maka ini saya mulai dari saya. Oh baik, silakan. Mbak Anis ini. Iya. Sampai tanggal berapa ya pembayaran itu? Saya bayar baik sampai 24 Mei masih bisa. Oh, tanggal 20. Karena saya juga sudah mengirim sudah dapat doanya juga ya. Alhamdulillah. Sudah dapat doanya, jadi tinggal menyelesaikan kewajiban lagi kan. Sudah dibikin harus bayar sudah berarti. Baik, terima kasih. Berarti lebih cepat lebih baik ya, supaya segera. Iya. Iya, terima kasih banyak Bang Tiro. Ada yang lain lagi, silakan. Baik, lanjut dulu ya di pertanyaan pertama. Ini terkait dengan teknis pembayaran, karena ada paper yang kemudian penulisnya tidak hanya satu, tapi berkelompok. Ada yang 3 orang, atau bahkan mungkin 5 orang. Nah, bagaimana kalau yang seperti ini? Nah, tentunya karena ini nanti kaitannya dengan akomodasi, maka diharapkan yang datang, meskipun itu adalah sebuah kelompok, maka siapa yang datang dari anggota kelompok tersebut diharapkan juga melakukan registrasi dan pemilihan paket yang ada. Ya, jadi kalau misalnya Mbak Vita, Mbak Kuni, ini satu tim gitu ya, berdua mau datang, maka meskipun ini satu paper yang dihasilkan oleh Mbak Vita dan Mbak Kuni, maka Mbak Vita dan Mbak Kuni keduanya wajib melakukan registrasi dan memilih paket yang sesuai gitu ya dengan apa yang apa yang diinginkan gitu, maunya apa. Oh, saya cuma mau presentasi, nggak ingin ikut yang lain-lain, ya sudah ikut paket yang paling sederhana, yaitu paket D seharga 600.000. Fasilitasnya ya datang pagi itu registrasi, kemudian mengikuti rangkaian acara yang diselenggarakan panitia mulai pembukaan hingga sampai akhir presentasi. Nah, setelah itu boleh meninggalkan tempat itu kalau paket D.
Jadi sangat sederhana, mungkin adik-adik mahasiswa atau mereka yang tinggal di wilayah Balikpapan dan sekitarnya bisa memilih paket yang sangat ekonomis ini ya, tanpa harus menginap, tanpa mengeluarkan biaya yang besar. Itu adalah paket ini. Jadi tetap ya intinya harus registrasi per individu yang datang. Karena kalau nggak datang nggak perlu registrasi gitu ya. Tapi apakah kemudian boleh kirim paper saja orangnya nggak datang? Nah kalau yang seperti itu tentunya kan tidak dianggap hadir ya, karena nanti salah satu kewajiban dari presenter ini adalah mempresentasikan papernya. Bagaimana kalau tidak hadir? Tentunya tidak bisa dihargai gitu ya papernya, ataupun extended abstraknya karena tidak hadir. Jadi kalau misalnya tidak bisa hadir ya mohon maaf dengan terpaksa abstrak yang sudah disubmit tidak bisa nantinya kita terbitkan dalam book of abstract yang nantinya juga ber-ISBN, atau nanti dari abstrak-abstrak ini kan diharapkan juga jadi paper ya, kalau kemudian papernya nanti terpilih untuk dipublikasikan ya dengan segala konsekuensi ya akhirnya kan tidak bisa gitu ya dilanjut ketika memang presenter tersebut tidak hadir pada saat konferensi. Lalu jurnal mana saja gitu ya yang akan menerbitkan paper ini? Karena APSI ini terdiri dari program studi gitu ya, sosiologi di seluruh Indonesia, yang mana jumlahnya juga seratusan lebih gitu ya, dan banyak juga di antara jurnal-jurnal ini yang dari prodi-prodi yang sudah punya jurnal. Maka nanti kami akan mengundang gitu ya mana-mana prodi yang memang punya jurnal atau kampus yang punya jurnal dan bersedia melakukan kerjasama dengan APSI untuk menerbitkan artikel yang ada, paper yang ada ini tadi ke jurnal-jurnal tersebut. Jadi nanti terkait dengan akreditasi jurnal tersebut pun juga akan beragam ya. Paling tidak ini sudah ada 10-an jurnal yang bersedia bekerja sama dengan APSI, ada yang terindeks SINTA 2, kemudian juga 4, bahkan ada yang belum terakreditasi. Jadi sangat bervariasi tergantung pada kualitas paper dari Bapak, Ibu, ataupun Mbak Mas kalian. Nanti kita ada reviewer juga. Jadi kalau ada pertanyaan apakah semua abstrak diterima, tentunya tidak ya, karena akan melalui proses review dan kemudian apakah bisa lanjut atau tidak gitu ya. Tapi tentunya kita nggak tinggi-tinggi banget lah ya standarnya, asal memang memenuhi, insya Allah juga bisa diterima. Itu terkait dengan pertanyaan yang mengenai ini ya, abstrak nanti seperti apa nasibnya. Nah kalau ini yang kedua, karena memang kita ada perpanjangan ya, awalnya harapannya adalah extended abstract sampai 12 Mei, tapi karena mungkin hari raya sibuk dengan silaturahmi, maka kemudian agak berat gitu ya mungkin menuliskan extended abstract, sehingga kita perpanjang gitu ya, diperpanjang hingga 21 Mei, itu pun dengan format boleh abstrak, yang artinya kalau abstrak hanya sekitar 300 kata sudah cukup. Sementara kalau extended abstrak mencapai 1.200-an, yang kalau di ini ya lumayan lah ya, beda gitu ya, 3-4 kali lipat dari abstrak biasa. Nah, apakah kemudian dalam rangka susulan ini tadi boleh bentuknya extended abstrak? Tentu sangat boleh. Karena dengan bentuk extended abstract itu akan memudahkan penulis atau presenter ini nanti dalam menyelesaikan papernya. Karena ibarat berjalan, sudah berjalannya sepertiga langkah gitu ya, dibandingkan kalau masih menuliskan abstrak saja, kita masih benar-benar langkah yang ini ya, masuk pintu gitu aja ya, belum menjelajah gitu kan.
Nah, jadi di situ itu menguntungkan bagi penulis sendiri ketika tetap saja nanti submitnya dalam bentuk extended abstract. Tapi kalau memang yang terpaksa belum bisa mengumpulkan dalam bentuk extended abstract, boleh silahkan ya dalam abstrak, nanti toh akan diseleksi dan kemudian ada kesempatan untuk melengkapinya dalam bentuk paper. Nah, ini tadi sudah ya nomor 3, nomor 4 tadi juga sudah terjawab. Kemudian nomor 5 ini sebenarnya hampir mirip, yaitu pengumpulan abstrak bagi yang submit di atas tanggal yang sudah ini ya perpanjangan, apa nanti juga diminta mengirimkan extended abstrak. Ini opsi, silahkan kalau misalnya nggak sempat, boleh abstrak saja. Tapi nanti kalau memang berniat menjadikan abstraknya tadi full paper, maka nanti sesuai waktu yang ditentukan oleh panitia, jangan telat gitu saja. Sementara kita masih belum menentukan tanggal, kita menunggu. Setidaknya sampai hari ini sudah ada 50 extended abstrak ya, dan harapannya dengan dibuka hanya abstrak itu akan lebih memudahkan dan menarik minat Bapak Ibu atau Mas-mas yang atau Mbak-mbak yang belum sempat kemarin mensubmit, ini ada kesempatan gitu ya untuk segera mengirimkan abstraknya. Nah, ini tadi yang nomor 6 juga sudah terjawab. Nah, ini nomor 7, apabila mengikuti field trip tapi terlanjur mengambil paket B, apakah masih bisa diubah? Tentu masih bisa ya. Ini kan bukan ujian yang jawabannya kalau udah diklik gitu ya di komputer nggak bisa direvisi ya. Ini bisa, nanti tinggal kontak saja kepada Mbak Tiwi ataupun Mbak Isti gitu ya untuk melakukan perubahan paket yang telah dipilih dan kemudian nanti mengupload bukti bayar. Nah sekalian, kenapa sih nggak boleh transfer ATM? Sebenarnya ini memudahkan pelacakan gitu ya dari kami panitia untuk mencocokkan gitu data yang diupload dengan apa yang muncul di rekening koran dari aksi ini. Nah, kalau hanya transfer melalui ATM, maka nanti yang muncul di buku rekening koran kami ini tadi hanyalah berupa angka tanpa nama. Nah, khawatirnya nanti kalau keselip jadi agak repot. Mohon yang paling bagus adalah store tunai di Bank BNI. Itu yang paling bagus, karena nanti akan langsung terbaca. Pilihan kedua, kalau memang mager gitu ya istilahnya anak sekarang, internet banking itu masih dimungkinkan bisa dibaca. Tapi kalau ATM, mohon maaf, memang itu akan sangat sulit dan kemudian menyulitkan kami panitia dan juga peserta untuk mengkonfirmnya gitu ya. Jadi harapannya sedikit ada upaya gitu ya datang ke bank atau kalau enggak gitu menggunakan fasilitas internet banking, karena rata-rata semuanya udah punya ya mobile banking, itu masih memungkinkan karena kalau itu nanti akan ada pelacakannya. Tapi harapannya yang paling mudah untuk kami ini ya antara panitia dengan peserta adalah dengan store di bank. Boleh pemindahan buku, boleh store tunai. Itu yang paling mudah dideteksi karena bacaan beritanya nanti akan sangat lengkap di rekening koran dan itu memudahkan. Meskipun dengan bantuan teknologi ya, dengan GForm, kemudian upload itu juga satu kemudahan, tapi sekali lagi cross check-nya kan ini ya tidak hanya sekedar confirm dan ini, tapi kemudian dicek di rekening koran. Kenapa harus demikian? Karena bisa jadi gitu ya nggak nyampe, yang kemudian harus diretur. Nah kalau sudah seperti itu kan jadi repot gitu ya kalau tidak jelas di mana ini punya siapa ini, apalagi kalau orang itu asalnya misalnya Jakarta, tapi kemudian ATM-nya ini digunakan di mana, nanti kan yang terdetek lokasi ATM-nya di struk itu dan kemudian di rekening koran bank kami BNI ya kami pakai itu ya aksi itu nanti yang muncul hanya angka. Disitulah kenapa kami
dengan sangat mengharapkan kerjasama dari partisipan maupun presenter untuk melakukan transfernya melalui bank langsung dan bukan melalui ATM. Nah, nomor 8 pun juga tadi sudah terjawab. Kongres aksi. Ya, ada yang mau ditanggapi, silakan. Baik, kalau belum ada, saya lanjutkan ke nomor 9. Apakah peserta yang bukan ketua prodi atau sekretaris prodi boleh gitu ya mengikuti kongres APSI ini? Memang acara kongres pada dasarnya adalah acara internal dari prodi sosiologi yang tergabung dalam APSI. Artinya, mereka yang ikut kongres memang ditujukan hanya untuk ini ya prodi-prodi yang sudah tergabung gitu ya di dalam APSI. Tapi kalau misalnya hanya sekedar mendengar, ngikut sih nggak masalah. Ini konsekuensinya adalah pada saat pemilihan ketua umum saja ya yang paling krusial. Nanti pada saat pemilihan ketua umum yang punya hak suara ada 2 gitu ya, Kaprodi dan Sekprodi. Kalau misalnya berhalangan, maka boleh dimandatkan. Jadi tapi ada suratnya ya, tegas. Misalnya Kaprodi S2 Sosiologi Universitas Hasanuddin berhalangan hadir dan memberikan mandat kepada Bapak Suparman misalnya untuk menghadiri kongres dan nantinya memberikan suara pada saat pemilihan ketua umum. Boleh. Jadi kalau Kaprodi ataupun sekretaris berhalangan, maka boleh memberikan mandat tapi harus secara tertulis. Karena kan agak sulit ya kalau kemudian tidak secara tertulis, apakah memang mereka mendapatkan mandat untuk memberikan suara. Kaitannya kan nanti apakah ini dikehendaki enggak oleh prodinya gitu ya atau kampusnya, maka silakan memberikan mandat kepada yang ini ya bukan kaprodi atau sekprodi gitu ya. Tapi sekali lagi mohon mandatnya tadi secara tertulis. Demikian. Berikutnya akomodasi yang ditanggung panitia include apa saja. Nah, ini kan ada paket-paket ya yang mana beda-beda gitu ya. Misalnya di paket A check-in di tanggal 1 hari Rabu, kemudian check-out-nya sampai hari Sabtu. Maka yang ditanggung berarti menginap selama 3 malam gitu ya. Rabu check-in dan kemudian Sabtu check-out. 3 malam menginap di Hotel Platinum, sharing gitu ya, 1 kamar berdua, kemudian mendapatkan makan pagi, dan kemudian full gitu ya, selama acara itu tentunya ada snack, kemudian ada makan siang, ada snack lagi, dan kemudian juga makan malam untuk yang 2 acara ya, kongres sama konvensi. Kalau yang menginap sampai di hari Sabtu itu malamnya nanti kami panitia mungkin hanya nasi box saja ya, tidak ada dinner sebagaimana pada saat hari pertama maupun hari kedua. Jadi karena kan nggak banyak mungkin ya peserta yang akan melanjutkan nginep yang mengambil paket A, maka untuk simpelnya kita akan sediakan nasi box untuk peserta yang menginap di Jumat malam yang check out-nya di hari Sabtu. Jadi itu ya yang ditanggung oleh panitia. Sementara kalau yang paket D tadi yang sangat berbeda ya, hanya registrasi, maka tentunya fasilitasnya ya pada saat datang sampai sore setelah presentasi. Setelah itu silahkan mengurus dirinya masing-masing gitu ya.
Itu tadi saya menjelaskan paket A sama paket D. Nah, kalau paket B, tadi check-in-nya di hari Rabu tanggal 1, kemudian check-out-nya di hari Jumat. Sementara kalau yang paket C, ini biasanya adalah pilihan bagi mereka yang tidak mengikuti kongres. Dia bisa datang pada hari Kamis, tapi karena Kamis ini acaranya dimulai pagi hari, dan kalau Bapak Presiden benar-benar hadir, maka tentunya protokolernya ketat, jadi peserta jam 8 sudah berada di dalam ruangan. Nah, berarti yang mengambil paket C ini mau tidak mau harus menginap lebih dulu entah di mana, begitu ya, karena mendapat jatah menginapnya hanya 1 malam, yaitu Kamis dan check-out-nya di hari Jumat. Jadi ini ya perbedaannya di paket C gitu. Saya kira penjelasan di flyer sudah cukup jelas, tapi silahkan bertanya. Mungkin ada hal-hal yang memang masih perlu gitu ya untuk dicari tahu sehingga peserta bisa siap-siap. Kalau begitu saya akan pesan hotel sendiri. Boleh di Platinum karena Platinum ini kapasitas kamarnya ada 200. Jadi agak longgar lah ya, tapi kita juga nggak tahu karena namanya hotel yang cukup besar di Balikpapan tentunya akan banyak acara biasanya di situ. Jangan kemudian santailah nanti aja cari hotel, kemudian kalau tidak dapat, kami panitia minta maaf tidak akan bisa memfasilitasi kalau memang hotel sudah penuh. Karena kami hanya mengurus sesuai dengan pemilihan paket. Jadi kalau mau nggak ribet, ambil paket A, datang mulai hari Rabu sampai hari Sabtu. Atau ambil paket B, Rabu sampai Jumat. Itu yang memang agak lumayan nyaman untuk peserta. Karena acara inti berupa konferensi itu adalah di hari kedua, yaitu hari Kamis tanggal 2 Juni. Nah, untuk tulisan, boleh nggak menggunakan bahasa Inggris full? Saya kira ini satu appreciate banget gitu loh kalau ada yang mau menulis full gitu ya, karena memang nanti kalau tulisan ini bagus gitu ya bisa dimasukkan atau direkom ke jurnal Sinta 2 yang memang berbahasa Inggris gitu ya. Jadi sudah nggak bingung translate gitu kan kalau sudah ditulis di dalam bahasa Inggris secara utuh. Itu ya untuk pertanyaan ke-12. Meskipun ini sebenarnya adalah konvensi nasional, tapi karena kita hendak menerbitkan gitu ya sesuai dengan kualitas tulisan, maka nanti tim reviewer akan memberikan catatan dan kemudian akan memberikan ini perbaikan semacam apa dan bisa disalurkan ke jurnal yang seperti apa. Itu nanti ada prosesnya ya. Nah, ini nomor 13 ini pertanyaan yang terutama diajukan oleh teman-teman dosen yang kebetulan tidak menjabat struktural gitu ya, yang kemudian butuh backup undangan resmi, misalnya by name, misalnya tadi ada Mbak siapa tadi, misalnya Mbak Farinia misalnya dari Banjar tadi ya, kalau misalnya ada teman pengen ikut tapi karena bukan struktural biasanya kan nggak dapat SPPD gitu ya, atau kemudian ada kampus yang punya kebijakan asal menjadi presenter, menulis paper nantinya, maka kemudian masih ada kemungkinan gitu ya dapat bantuan gitu ya dari kampusnya berupa perjalanan dinas. Nah, apakah bisa mendapatkan undangan resmi? Bisa. Silahkan mengkontak Mbak Tiwi ataupun Mbak Isti, nanti akan dibantu sepenuhnya untuk mendapatkan undangan resmi sesuai kebutuhan Bapak Ibu gitu ya. Jadi jangan khawatir, kami sangat welcome gitu ya untuk menerima berbagai kebutuhan gitu ya, memfasilitasi berbagai kebutuhan semampu kami gitu ya. Kalau nyangoninya nggak bisa gitu ya, tapi kalau sekedar membuatkan surat sesuai request, insya Allah masih bisa difasilitasi oleh kepanitiaan. Nah, berikutnya
Nomor 14, apakah bisa teman yang masuk dalam tim penulis artikel dituliskan sebagai presenter juga di sertifikat meskipun beliau mendaftar sebagai partisipan? Jadi begini, kalau di dalam tim ada 2 orang atau 3 orang, pada prinsipnya ketiga atau keempatnya ini kan sama-sama penulis. Dan kalau ketiga atau keempatnya memang mau nantinya mendapatkan sertifikat, maka silahkan masing-masing individu di dalam kelompok ini tadi mendaftarkan. Maka semuanya akan difasilitasi mendapatkan sertifikat masing-masing. Tapi catatan yaitu tadi mendaftar, melakukan registrasi dan melakukan pembayaran. Kami menghitung paket D itu adalah sebenarnya mau presenter ataupun mau partisipan, asalkan memang ini ya, itu tidak ada bedanya. Artinya karena selisihnya sedikit, maka kami langsung membuat sama rata saja antar biaya sebagai presenter maupun partisipan. Tadinya mau kita bedakan, tapi karena kita mengharapkan lebih banyak gitu ya, mahasiswa maupun teman-teman yang berasal dari Banjarmasin, Samarinda, sehingga tidak memberatkan ketika di angka 600. Maka kalau misalnya itu berkelompok 3 orang dan ingin semuanya dapat sertifikat, maka silakan masing-masing dari anggota tim ini melakukan registrasi dan melakukan pembayaran. Demikian. Nanti maka akan muncul sesuai. Jadi kalau misalnya judul X tadi ada 3 peserta, maka di situ masing-masing akan bisa. Tapi kalau misalnya satu kelompok sepakat sudah yang berangkat satu saja, kami patungan, maka dengan terpaksa yang akan muncul di sertifikat adalah yang melakukan registrasi dan presentasi, ya. Jadi seperti itu, kami sangat mudah dalam hal ini, asal sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Berapa maksimal jumlah penulis dalam satu tulisan? Sebenarnya kan tidak ada batas maksimal, tetapi paling tidak agar semarak papernya banyak, maka kami membatasi maksimal 5 lah ya dalam satu paper gitu. Terutama adik-adik mahasiswa yang belajar untuk menuangkan gagasannya, beramai-ramai dengan teman-temannya, kita memfasilitasi kesempatan tersebut gitu ya. Kalau Bapak Ibu kan biasanya senang sendiri gitu ya, supaya nanti perhitungannya terkait dengan ini ya, penilaian angka kredit dan sebagainya. Nah, kalau untuk adik-adik mahasiswa sebagai forum belajar, mencari pengalaman itu tentunya sangat penting, sehingga kami membolehkan itu sampai 5. Ini nomor 16 tadi sudah terjawab. Batas akhir tadi juga sudah terjawab ya oleh pertanyaannya Bang Tiro, bahwa sampai 24 Mei masih bisa dilakukan pembayaran. Dan kemudian yang terkait dengan kenapa sih nggak boleh membayar kontribusi melalui APN, sekali lagi ya sulit gitu ya untuk mengidentifikasi nantinya, karena peserta taruhlah 100-200 kan cukup lumayan itu nanti untuk ngecek-ngecek ya. Jadi kami mohon bantuan dari peserta untuk bekerjasama dengan cara melakukan setor di bank, atau kalau sangat terpaksa yaitu di internet banking, itu yang sangat terpaksanya. Tapi harapannya mau bergerak sedikit gitu ya ke bank. Nah, kalau sudah melakukan pembayaran, nanti akan dikirimi oleh panitia form, di mana di form tersebut akan ada gitu ya perintah untuk mengupload bukti pembayaran. Jadi kalau store di bank biasanya nanti akan ada slip, minta di copy saja. Sebenarnya kan ada tembusan gitu ya, tapi tembusan ini seringkali dibaca kan sulit ya biasanya karena tipis warnanya. Nah, minta di fotokopi yang lembar pertama yang putih itu. Nanti ketika itu difoto, Anda atau pinjam sebentar Mbak, tellernya itu ya difoto, itulah yang digunakan sebagai bukti yang diupload pada form yang disediakan oleh panitia. Nah, nomor 20, kalau sudah melakukan pembayaran, namun saya berhalangan hadir, bagaimana solusinya? Kalau memang masih belum batas akhir, jadi misalnya
Anda sudah membayar ya kemarin hari Jumat. Kemudian di tanggal 20 saya nggak bisa hadir karena ternyata ada tugas dari kantor. Maka silakan segera menghubungi panitia. Kita akan kembalikan penuh untuk kasus yang seperti itu. Karena belum sampai batas akhir pembayaran. Kenapa? Dibolehkan penuh, ini kaitannya kita masih aman gitu ya dengan hotel. Tapi kalau sudah batas akhir pembayaran lewat sehari aja misalnya, maka kami mohon maaf tidak akan bisa mengembalikan secara penuh, ya terpaksa itu ya hilang. Kalau misalnya memang sangat-sangat darurat ya, misalnya sakit gitu ya, atau hal yang memang benar-benar tidak bisa dihindarin lagi, mungkin nanti kita akan pertimbangkan bisa maksimal, itu ya maksimal, dan ini masih akan kita pertimbangkan gitu ya, 50%. Sekali lagi itu pun nggak bisa terlalu dekat gitu ya dengan pelaksanaan. Harapannya sih nggak ada halangan, sehat semua sehingga bisa hadir gitu. Tapi yang namanya uzur kan kadang-kadang nggak bisa diduga gitu ya. Itu nanti kita akan punya kebijakan, mempertimbangkan, tapi sekali lagi dengan batas yang kita akan hitung, karena begitu closing kita juga akan meng-close hotel terkait dengan persiapan konsumsi di sana, dan kemudian juga terkait dengan kamar dan lain-lain, tentunya semuanya kan sudah diperhitungkan gitu ya. Maka kami masih memberikan kelonggaran yang luar biasa gitu ya, meskipun uang sudah masuk, kalau masih belum sampai batas akhir, insya Allah kita akan berikan gitu ya sepenuhnya untuk dikembalikan. Itu pun tentunya dengan alasan ya tidak serta-merta membatalkan, karena kita saat ini pun kan sudah mulai memesan goodie bag misalnya, kemudian juga melakukan pemesanan untuk seminar kids-nya, itu semuanya kita sudah perhitungkan dari jumlah peserta yang sudah mulai mendaftar, dan kita tinggal nunggu ya pembayarannya gitu kan. Kalau tadi Bang Tiro bilang saya sudah menerima nih penerimaan abstrak, maka akan saya segera bayar. Nah, yang seperti itu kita sangat tunggu-tunggu gitu ya. Semakin cepat teman-teman membayar, itu melegakan gitu ya, bahwa insya Allah ini benar-benar akan hadir, dan kemudian saling berbagi ilmu, dan seperti kata Pak Rahmat tadi, yang paling utama adalah silaturahmi. Kita 2 tahun tidak jumpa, tidak ada acara yang sifatnya offline. Baru kali ini di tahun 2022 setelah vakum 2 tahun kita akan bertemu. Harapannya ini adalah reuni akbar gitu ya, reuni akbar sesama Absiers maupun teman-teman akademisi, sosial, maupun lainnya yang terkait dan tertarik dengan tema konferensi ke-9 ini. Itu saja yang panitia ini ya, list terkait dengan hal-hal yang ditanyakan. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang lain di luar itu, silahkan bisa saat ini ataupun nanti bisa kontak langsung kepada Mbak Isti dan Mbak Tiwi. Tapi dengan penjelasan kita ngobrol ini tadi, harapannya sudah mulai dapat gambaran ya, hal-hal yang meragukan ataupun membuat gimana ya gitu ya, itu sekarang insya Allah semoga sudah semakin terang gitu ya. Nah, ini ada beberapa tanggal penting yang saya ulangi, yang sebenarnya sudah ada gitu ya di dalam flyer. Tapi karena ada perpanjangan, mungkin terima flyernya masih flyer yang lama, sehingga tidak tahu kalau ada perpanjangan masa penerimaan abstrak. Kalau di awal adalah extended abstrak, 1.200 kata. Nah, di abstrak ini sekitar 300 kata dan 21 Mei. Berarti ada waktu 1 minggu ini, sampai hari Sabtu. Kemudian pembayaran kontribusinya bisa dilakukan sampai tanggal 24 Mei. Jadi mulai tanggal 12 kemarin
sudah bisa dilakukan pembayaran sampai nanti 24 Mei berakhir. Apakah kemudian misalnya gitu ya, saya nggak yakin bisa datang, nggak bisa atau enggak gitu ya. Terus kemudian tiba-tiba bisa. Kalau yang semacam itu masih nggak difasilitasi oleh panitia. Kalau memang nantinya terutama ini terkait dengan ketersediaan kamar ya di sana, dan kemudian juga fasilitas, kalau kita ngecek misalnya kita pemesanan goodie bag-nya ada, seminar kitnya ada agak lebih lah ya, terus kemudian ada juga kamar, maka kita mungkin masih bisa menerima gitu ya pendaftaran yang di luar waktu itu. Kenapa yang demikian? Karena memang pengalaman selama ini ada gitu ya, kawan-kawan yang ragu memutuskan berangkat, tidak berangkat, dan kemudian ternyata pada hari H ini bisa. Nah, pada saat itu langsung daftar di tempat acara. Yang seperti ini kita nggak menggaransi untuk dilakukan ya, tapi paling tidak kalau misalnya seperti itu, misalnya kita nggak bisa milih paket A, B, C, paling nggak bisa lah milih paket D. Itu yang paling memungkinkan. Tapi kalau misalnya masih ada gitu ya kamar dan juga ini ya kelengkapan yang lainnya, bisa jadi kita akan masih terima sebagai partisipan tentunya. Kalau sebagai presenter sudah jelas ya, tanggal 21 Mei itu adalah yang terakhir untuk melakukan pengiriman abstraknya. Nah, di sini untuk konferensi sendiri akan dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2022, sementara kongresnya itu adalah pada 1 Juni. Jadi kongres terlebih dahulu, baru dilakukan konferensi pada tanggal 2 Juni. Apakah yang nggak ingin ikut kongres, boleh beli paket yang A? Boleh saja, silakan pada saat kita melakukan kongres, Bapak Ibu jalan-jalan sendiri gitu ya di Kota Balikpapan atau kemana, silahkan saja, nggak ada masalah gitu ya. Panitia membolehkan itu, mengambil A ataupun mengambil B, karena sekalian mumpung gitu ya di Balikpapan, bisa sambil jalan-jalan atau silaturahmi ke saudara kalau memang ada saudara di sana, atau melakukan hal yang lainnya, silahkan. Yang penting tetap menjaga protokol kesehatan gitu ya, karena kita saat ini meskipun sudah vaksin 3 kali masih tetap penting untuk jaga kesehatan, taat pada protokol kesehatan, dan kemudian juga menjaga diri, karena mau nggak mau situasinya memang juga agak berbeda, khususnya terkait dengan transportasi, tidak semudah di Jawa gitu ya, di kota-kota besar di Jawa. Persewaan mobil, kalau misalnya mau jalan-jalan pun juga harus hati-hati, harus negonya yang jelas, syukur-syukur minta Anda terima yang jelas juga, sehingga ketika melakukan perjalanan aman dan juga tidak ada biaya-biaya tambahan di luar kesepakatan di awal. Kalau kita di sini kan gampang sekali ya mencari mobil sewa, kalau di sana pengalaman agak sulit dibandingkan di kota-kota besar di Jawa. Itu tips itu ya kalau yang memang mau jalan-jalan. Nah, saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Kalau misalnya ada pertanyaan yang lainnya, silahkan. Ini ada beberapa ya yang di chatroom, tapi ini sudah cukup sudah terjawab ya tadi ya. Ada yang mau pakai BNI Mobile. Boleh nanya lagi, Mbak Anis? Boleh, silakan. Oke. Pokoknya nanya terus ini, mumpung ada kesempatan 2 tahun tidak ketemu ini. Iya. Pasti berangkat Pak Ilo. Pasti dekat Ya. saja kita menyeberang ini. Yang pertama ini Mbak Anis, apa namanya tadi, di luar ini ya, di luar kegiatan ini, saya sudah lupa berapa kontribusi kita itu di asosiasi itu untuk bayar ini. Nah, itu lupa saya berapa. Ya, bayar iuran, lupa saya itu berapa ini, kan harus kita baik. Itu. Yang kedua, surat yang kemarin. Saya nanya dulu. Oh ya. Ya.
surat undangan yang kongres kemarin itu kan ada dikirim, saya kehapus ini Pak Rahmat, jadi mau buat di fakultas. Iya. Terima kasih Mbak Anis. Baik. Dikirim lagi lah di grup itu ya. Ya, boleh. Ini saya mau nanya dulu, bayar iuran itu kaitannya besarannya juga terkait dengan jumlah mahasiswa. Kalau jumlah mahasiswa dari seluruh angkatan di bawah 100 gitu ya, maka iuran adalah 500.000 per tahun. Oh iya. Nah, untuk mereka kampus yang gede gitu ya, yang prodinya ini ya, maksudnya udah lama sehingga jumlah mahasiswa adalah 100 ke atas, itu besar iurannya 1 juta per tahun. Oh ya, berarti. Nah, kalau yang banyak banget Oke, gitu, Mbak. 500 Kita itu masuk di 1 juta itu sering memang. Oh, Lupa kemarin. Iya. Oke ya, jadi Dan masuk. double Mbak Anis ya, karena pandemi belum bayar. Ya, banyak teman-teman ini terutama karena pandemi, sekali lagi biasanya kan kebiasaannya bayarnya adalah pada saat bertemu gitu ya, acara konvensi, acara loknas, itu juga biasanya dibarengin pembayaran iuran. Nah, karena kemarin 2020, 2021 kita kan absen ya ini, maka pembayaran iurannya pun turun drastis 50%. Jadi harapannya nanti ada kesadaran gitu ya dari teman-teman untuk membayar. Nah, kaitannya nanti yang boleh memberikan suara hanyalah anggota ini ya, prodinya anggota aktif. Iya. Anggota aktif ini apa? Membayarkan gitu. Berarti ya artinya diakumulasi dari kegiatan-kegiatan yang ini ya. Berarti 2 tahun berarti ya numbuk berarti. Ya. Itu Pak Ilo itu tingkat kesadarannya tinggi, hanya membayarnya itu yang dia tahan. Selalu kita harapkan. Iya. Padahal tanah sudah laku itu Pak Ilo. Bayarlah. Ya. Makasih banyak. Nah, nanti untuk surat menyurat kalau misalnya memang ada yang perlu dilakukan secara personal, silakan kontak Mbak Tiwi. Mbak Tiwi akan membantu persuratan, undangan ataupun yang lain tadi ya, terutama yang membutuhkan ini ya, undangan resmi, bahkan undangan yang mau ada nama saya lengkap dengan gelar, dengan kampusnya, silahkan, yang penting sampaikan secara lengkap. Nanti Mbak Tiwi akan membantu. Ya. Surat undangannya saja, nggak usah pakai nama saja. Yang kemarin dikirim di grup yang ada nama prodi kita di dalam kan. Nah itu bisa dipakai untuk surat-surat di kampus. Iya, baik. Nanti Mbak Tiwi langsung aja ya share lagi di grup ya Mbak Tiwi ya. Terima kasih Mbak Tiwi. Nah, ada ini tuh Mbak Farinia. Mbak Farinia sudah resen. Silakan Mbak Farinia. Ya, Bu Anis, terima kasih banyak. On kamera dong, Mbak. Iya, Pak Rahmat. On kamera dong, orang lagi kangen. Nanti kita dibahas kapan ketemu ya. Siap. Pak Rahmat biar penasaran dulu. Iya, betul Mbak Lulu ya. Udah ketemu di Medan. Iya, suka melupakan kenangan yang pahit. Iya, tega. Ini saya mau tanya begini, di anggaran untuk prodi kami kebetulan tidak ada dianggarkan untuk pendaftaran, tetapi kami diakomodir untuk perjalanan dinas. Nah, misalnya, artinya kan kami pendaftaran misalnya pakai uang pribadi, tetapi karena ada anggaran untuk perjalanan dinas, bisakah kami mendapatkan invoice hotel saja? Misal ya, artinya ya karena yang untuk hotel kan pasti diganti, tapi saya kan misalnya males untuk cari hotel sendiri, udah mau ngambil paket aja. Nah, bisakah panitia menyediakan invoice khusus hotel saja begitu? Makasih. Sama-sama Mbak Marinia, itu masalahnya juga masalah saya juga kok. Jadi jangan khawatir, kami akan bantu.
Tetapi dengan catatan nanti Mbak Farinia tetap beli paket ya. Jadi misalnya beli paket A gitu ya, nginepnya di Hotel Platinum secara resmi karena memang disyaratkan oleh kampus sebagai bentuk pertanggungjawaban kita melakukan perjalanan dinas, maka harus melampirkan ini ya invoice-nya dari hotel gitu kan. Nah, nanti kita akan bantu. Nanti akan saya negokan dengan pihak hotel bahwa masing-masing peserta yang memang berkebutuhan khusus seperti saya juga gitu ya, saya pun juga fasilitasnya perjalanan dinas dan saya kira teman-teman yang lain rata-rata adalah demikian gitu. Jadi kita bayar sendiri semuanya dulu, tapi kita akan nantinya oleh kampus masing-masing di backupnya dengan perjalanan dinas. Jadi insya Allah nggak ada masalah Mbak Farinia ya, yang penting harus disampaikan aja ya ke panitia. Nanti kita akan list. Sama-sama. Ibu melanjutkan tadi berarti sesuai dengan paket ya Bu. Misalnya jangan ambil paket A, maka segitulah nanti hotel yang akan diinvoicekan gitu ya Bu ya. Iya, betul. Halo, Ca, satu kamar lagi kita yuk. Mudah-mudahan Mbak Tiwi mau bantu. Oh iya, asal requestnya jauh hari boleh. Itu. Nggak boleh. Saya larang, nggak boleh itu. Harus saya izin bendahara itu. Siapa yang kamar sama Pak Rahmat? Boleh kok, saya aja udah request kamar sekamar dengan Bu Mona, kan kayak begitu. Saya yang penting nggak sekamar dengan Pak Ilo deh. Iya. 15 album nanti habis. Nanti C90, satu album. Iya, baik. Ini ada pertanyaan dari Tadulako ya, saya izin menjawab dulu. Bahwa dari Universitas Tadulako rencana berangkat 6 orang, kami buat 2 artikel, timnya masing-masing 3 orang. Bisakah dipastikan kami di sertifikatnya jadi presenter, sekalipun hanya satu yang jadi presenter? Kalau ini begini ya, kalau memang artikelnya itu satu artikel ditulis 3 orang gitu ya, 3 orang ini ketiga-tiganya melakukan pembayaran, mendaftar, maka kita bisa menghargai ketiganya ini sebagai presenter. Silakan maju bersama, nggak apa-apa ya, jangan hanya satu, nanti kemudian akan dapat sertifikat semuanya, gitu. Tetap itu ya, tiga-tiganya kita hargai sebagai presenter, asal ada papernya ya, artinya ada extended abstraknya ya. Kalau tidak ada itu ya kita nggak bisa. Jadi misalnya siapa tadi, Ibu dari Tadulako tadi, misalnya Ibu Indah yang menulis, kemudian Ibu Indah bawa kawan, gitu kan, 2 orang, Bu Hartini sama Bu Nita misalnya. Kalau yang menulis extended abstract hanya Ibu Indah dan nama Bu Hartini maupun Bu Nita nggak ada di dalam ini ya extended abstract tadi ya sebagai penulis, maka nggak bisa kita fasilitasi dapat sertifikat. Tapi kalau namanya ada, ketiga-tiganya di situ dan ketiga-tiganya membeli paket, maka ketiga-tiganya akan mendapatkan sertifikat. Gitu ya Mbak Tiwi ya? Jelas ya Mbak Indah ya, jadi nggak usah berkecil hati, nanti kalau mau presentasi maju aja bertiga gitu kan, bahwa ini memang paper yang ditulis bersama-sama. Itu di chat ada pertanyaan lagi tuh Mbak Anis, kalau ngirim 2 artikel gimana tuh? Apakah bisa? Oh, oke. Bisa. Maksimal ya, ini kita maksimalkan. 1 orang menulis 2 itu maksimal. Lebih dari itu nggak boleh. Dan kita baik hati, nggak perlu bayar double gitu ya. Cukup bayarnya tetap paket apakah A gitu ya, B, C, D tadi dengan mengirimkan 2 tulisan. Masih boleh. Kita bolehkan maksimal 2. Silahkan. Kalau lebih dari itu nggak bisa, gitu ya. Muncul 2 nama maksimal. Ada lagi atau sudah cukup? Dari Mbak Anis, satu lagi deh, di info jarak dari bandara ke hotelnya berapa lama ya perjalanan untuk antisipasi aja pemberangkatan? Oke, jadi karena hotel kita ini strategis, tidak berada di tengah kota, tapi seperti jalan arteri lah ya, sehingga antara bandara ke hotel
maksimal itu ya 30 menit. Kemarin Oke. ya. 30 dan taksi ready ya di bandara banyak ya. Nah, karena kemarin tuh saya mendapatkan fasilitas, nggak usah taksi. Nah, ini yang penting sekali. Nanti teman-teman semua infokan ke Mbak Tiwi penerbangannya jam berapa, sampai di Balikpapan jam berapa, ada shuttle yang disediakan oleh panitia. Jadi semuanya nanti nggak butuh taksi ya, tapi kami akan bikin klaster, misalnya kedatangan jam 7 pagi sampai jam 8, kita akomodir dengan satu shuttle gitu ya. Kemudian nanti jam berapa sesuai dengan kedatangan kita kelompokkan. Paling tidak kita kelompokkan 3 sampai 5 lah ya penjemputan. Meskipun kalau pihak hotel sebenarnya sangat memberikan kelonggaran anytime, tapi kalau kemudian satu-satu kan juga nggak mungkin juga gitu kan, lama di jalan. Nah, kita akan kelompokkan beberapa waktu nanti sesuai dengan kedatangan akan diidentifikasi oleh Mbak Tiwi, dan kemudian nanti Mbak Tiwi akan melakukan pembagian sesuai dengan kedatangan, sehingga juga diperhitungkan kecukupan gitu ya, siapa yang datang, berapa orang, kita kira yang nanti yang jemput apakah cukup Innova atau perlu Hiace atau perlu bus gitu ya. Nah, itu sesuai dengan rombongan gitu ya, rombongannya ini lagi besar atau kecil yang datang, dan kita tentunya nggak bisa setiap saat, tapi nanti akan kita kelompokkan. Jadi Mbak Lulu bisa save itu ya, di save ya itunya, uang taksinya gitu ya. Oke. Menyediakan satu gitu. Iya, mungkin benar teman-teman juga perlu menginformasikan ya ke yang lain terkait kedatangan tadi untuk ke Mbak Tiwi, diinfokan biar. Betul. Ya, jadi tiket pesawatnya jam berapa, tolong diinfokan ke Mbak Tiwi. Dan Mbak Tiwi mungkin ini kita bisa bikin grup WA gitu ya, mereka nanti yang sudah bayar langsung dimasukkan dalam satu grup WA khusus, info-info apapun kita share melalui WA grup tersebut agar tidak terlepas gitu ya para peserta ini. Nanti ada apa misalnya anjuran ataukah tips-tips tertentu didapatkan melalui grup WA. Bu Indah silahkan. Baik, terima kasih banyak. Saya ini bergabung ini kan agak lambat karena barusan saya dijapri oleh Mbak Tiwi, tapi pertanyaan saya sudah dijawab. Terima kasih banyak. Yang berikutnya ini memang kalau untuk sertifikat itu kan Mbak Tiwi sudah menjelaskan di WA ke saya bahwa kalau di paper itu ada nama itu akan dibijaksanai untuk menjadi presenter. Hanya teman saya kurang yakin dengan jawaban saya. Jadi mungkin saya sudah japri Mbak Tiwi, mudah-mudahan ada YouTube-nya atau note to land atau semacam catatan dari panitia, sehingga kekhawatiran teman-teman itu yang mau berangkat itu jangan hanya sekedar chat saja, tapi memang betul-betul ada panduan dari panitia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kan UNTAD Palu dengan Balikpapan itu kan dekat. Jadi beberapa teman itu yang akan dibiayai oleh fakultas itu 6 orang, tapi ada beberapa yang mengaku mau membayar sendiri. Nah, ini yang masih tawar-menawar apakah mereka mau membuatkan abstrak atau tidak, atau hanya seperti tadi yang Ibu bilang tadi itu mendaftar tapi tidak ikut kongresnya. Ini masih mau mencari informasi. Jadi saya berterima kasih ada pertemuan malam ini, karena teman saya itu dibilang kalau saya hanya untuk ikut, kebetulan ada pertemuan silaturahmi besar, sudah rindu dengan keluarga besar sosiologi. Saya boleh tidak dimasukkan saja nama saya di situ, tapi saya kan tidak dibiayai oleh fakultas. Jadi bukan hanya 6 misalkan. Jadi ini kira-kira untuk pengaturan tempatnya itu seperti apa nanti yang mungkin dipertimbangkan oleh panitia. Kalau ada teman yang memang karena hanya ingin bersilaturahmi saja dengan keluarga besar sosiologi, prodi sosiologi. Terus yang berikutnya ini tentang pembayaran.
ini kan kita dijanjikan untuk dapat lumsum. Jadi sementara lumsum itu kan ada grade-nya. Maksudnya kan kalau lektor kepala itu harus cari kamar yang harga 800.000. Pertanggungjawabannya sebesar itu. Sementara ada teman lain yang masih asisten ahli. Jadi makanya kemarin kami dari Palu yang 6 orang dibiayai oleh fakultas itu kami memilih paket D karena harapannya kami yang akan dibantu, mungkin ada petunjuk dari panitia kira-kira penginapan apa saja yang bisa kami datangi atau kami tempati sesuai dengan grade yang kami miliki dari uang lumsum tadi. Jadi begitu dulu dari saya, dan saya berharap mudah-mudahan kalau ini sudah ada informasi, ada YouTube, saya akan bagikan ke teman sehingga ada perhatian untuk segera membayarnya supaya bisa masuk dalam grup. Takutnya kalau umpamanya tidak segera kami membayar, tidak dimasukkan dalam grup, kami akan kehilangan kesempatan bersilaturahmi. Terima kasih banyak. Bu Indah, kenapa tidak diajak sekalian malam ini yang temannya itu? Masalahnya saya mendadak ini, maksudnya kan ini sudah di jam, kalau di Palu ya, di jam hampir 1 menit lagi jam 9. Makassar sama, belum, jangan dulu tidur Bu Indah. saya syukurnya tidak tidur ini, maksudnya kebetulan lihat HP langsung bergabung. Terus kalau saya ke teman, ya nanti kita ketemu aja Bu Indah. Ya nanti kita ketemu. Keluarga saya banyak di Balikpapan ini, makanya saya ingin pulang kampung sebenarnya. Ngajak teman banyak. Ya, Bu Indah kenapa 15 orang Bu Indah? Salamnya Pak Ahmad Cinala Bu Mona. Oh iya, salam. Ya, saya itu temannya Pak Ahmad Cinala. Iya. Sudah langsing Pak Ahmad Cinala sekarang. Aduh, dia sudah bergelar guru besar. Mantap. Ya deh, terima kasih Bu Indah. Baik, saya izin menjawabnya. Yang pertama, teman-teman yang non presenter dan kepengen kangen-kangenan boleh datang asalkan beli paket. Gitu ya. Kalau misalnya hanya datang saja, mohon maaf. Kenapa? Karena namanya juga banyak orang, kemudian kita juga ada keterbatasan gitu ya dalam memfasilitasi. Kita ingin memberikan yang terbaik bagi teman-teman yang sudah lama nggak jumpa dengan semaksimal mungkin. Artinya ya kalau ada hidangan maka cukuplah gitu ya. Syukur-syukur ini ya bukan berlebihan tapi paling tidak sangat memuaskan, demikian. Makanya silahkan banyak datang, silahkan. Yang penting membeli paket sesuai dengan paketnya. Kita bukan tidak mengedepankan kemanusiaan. Misalnya begini, ada kalanya gitu ya beli paket B misalnya, tapi karena punya sahabat kemudian numpang ke sahabatnya. Nah ini yang seperti ini kita hindarkan begitu ya. Nanti memang nggak bisa menjamin kalau misalnya nggak lolos, artinya bisa aja gitu ya. Tapi nanti di setiap ruangan para peserta menggunakan ID card dan kemudian itu menjadi penanda apakah memang berhak untuk masuk acara, baik acara kongres, acara konvensi, ataupun menikmati fasilitas yang ada di hotel sebagai bagian dari kegiatan konferensi ataupun kongres ini. Satu informasi yang menarik gitu ya, bahwa di sana ada kolam renang, ada gymnya, bahkan ada jacuzzinya gitu ya, sehingga kalau kita capek malam habis konferensi kita bisa berendam gitu kan. Apa Pak Yulo? Ada gitarnya kan, ada gitar. Milih gitaran sambil ngopi tuh. Ada ini rooftop juga, jadi kalau yang suka merokok terus udara yang nyaman di malam hari gitu yang melihat bintang-bintang. Saya tahu yang order kolam renang itu Bu Mona itu. Iya. Baik, itu pertanyaan. Dan bukan rahasia, kenapa rahasia lama?
Baik, lanjut dulu. Bu Indah, untuk yang kedua, kami juga memahami terkait dengan kebutuhan kamar bahwa rate-nya 800, saya pun juga sama gitu ya. Apakah kemudian tidak bisa difasilitasi? Insya Allah kami bisa atur, hanya saja ketika membeli paket tertinggi gitu ya, paket A gitu ya, maka kita akan atur sesuai dengan kebutuhan Ibu Indah. Bahkan upgrade kamar pun masih dimungkinkan. Jadi setelah bayar paket A, nanti kemudian pengen upgrade kamar yang semalam tapi 800 ya, 1,5 itu ya, itu pun harga spesial, bisa dibagi berdua. Nah, nanti ini ya sharing tapi dengan harga kamar sekian. Kan boleh juga kan sharing tapi harga kamarnya sekian. Kalau mau yang wah saya ini lagi tadi Bang Tiro kan baru jual tanah ya katanya Pak Rahmat ya. Nah, itu ada kamar yang semalam 6 juta. Saya mau upgrade deh. Mau pakai kamar yang semalam 6 juta. Boleh. Kamar yang semalam 6 juta ini lebarnya 400 meter square. Nah, bisa itu. Apa ngajak ini kawan-kawan untuk kumpul-kumpul di kamarnya gitu ya. 400 meter square, ini lumayan leluasa. Jadi Bu Indah jangan khawatir harus bingung nyari hotel kemana-mana di luar Platinum. Cukup serahkan kepada panitia, komunikasikan kebutuhannya. Kita insya Allah akan fasilitasi yang terbaik sesuai kebutuhan masing-masing Bapak Ibu di sini. Nggak usah nyari yang lainnya ya. Kita insya Allah bisa sediakan semuanya. Terima kasih. Mudah-mudahan nih rekamannya ini ada supaya segera saya kirim ke teman-teman yang dengan besar menunggu informasi, besar hati menunggu informasi ini. Terima kasih. Sama-sama Bu Indah. Tadi sudah disampaikan Mbak Tiwi bahwa acara kita ini direkam dan nanti juga diupload di YouTube sehingga yang belum jelas bisa menonton ulang, berulang-ulang asal nggak bosan dengan wajah saya dan Pak Rahmat ya. Baik, ada lagi yang perlu ditanyakan? Silakan. Santai saja. Ini bukan kelas kok ya yang kemudian nanti dinilai gitu ya. Ini ada beberapa mahasiswa saya, ada Mbak Vita, ini mahasiswa saya, Pak Rahmat, saya kenalkan. Oh ya. Ini mahasiswa saya. Yang mana mahasiswa? Mbak Kuni, Mbak Vita, silakan. Oh ya. Mbak Nah, Elva saya bertanya, Pak Ilo yang menyimak. Ya, baik. Mbak Iin, mungkin ada pertanyaan Mbak Iin? Saya buka kamera kalau nanti ditayangkan di YouTube kan. Iya. Ada tuh Pak Malik, Pak Dekang. Pak Malik. Oh iya, silakan. Pak Malik Iskandar, Pak Dekang itu. Kalau ada lagi, silakan. Mumpung ada kesempatan ya bertanya-tanya. Meskipun sih sebenarnya setiap saat panitia dengan senang hati melayani pertanyaan dari Bapak Ibu. Ya, saya menyimak aja dulu. Ya. Saya menyimak aja dulu Pak Dr. Rahmat. Ini udah banyak pertanyaan-pertanyaan teknis dan jawabannya teknis sekali. Jadi saya menyimak aja dulu. Nanti kalau lama sikir Pak Malik. Nanti kalau ada yang buntu nanti saya bisa tambah buntu. Iya. Sementara clear sekali jawabannya. Iya. Terima kasih Pak Dekan. Iya, makasih. Pak Malik itu bawa pasukan 7 orang itu dari Alhamdulillah. Mega Reski. Iya. Insyaallah. Ya. Insyaallah. Yang penting kebun laku. Ini siapa ini Pak Jamal? Pak Jamal yang bahasa tulisan Arab ini. Apa Jamal Ludin? Siapa? Halo? Yang tulisan Arab ini apa tulisan Jamal? Ya Pak Jamal itu Pak. Jamal apa itu? Pak Jamaluddin, hosten dari UPO kalau nggak salah. Oh Pak Jamal. Woi Prof Jamal. Yang sembunyi Prof Jamal. Wah, masih di laut dia. Saya kira memang sudah relatif jelas Mbak Anis. Baik. Kalau memang sudah dirasa cukup, saya mungkin Mbak Anis, Bu Mona mungkin ada yang ditambahkan? Oh iya Mbak Mona, silahkan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu pada malam ini, baik yang hadir, ini panitia kita rame-rame ini panitianya Nusantara Raya ya dari dari UTU ya, dari Melaboh sampai mana nih Pak Rahmat, sampai Sulawesi Utara ya, sampai Manado. Terima kasih, mungkin kita doakan bersama acara kita ini bisa berjalan lancar sesuai dengan rencana. Mungkin harapannya nanti Pak Presiden bisa datang. Tentu dengan kedatangan Presiden ini panitia juga semakin ketat bergandengan tangan ya, karena akan berbagai protokoler kenegaraan ya dan sebagainya. Dan untuk tahap ini kami informasikan panitia juga sangat bekerja keras ya, ini tim teknisnya ada Tiwi, ada Isti, ada Ernita, ada Bagus, ada Mbak Elva dan sebagainya. Ini cukup sibuk di dapur ya dengan tang tingtung banyak menu yang harus disiapkan. Tadi LOA udah semua ya dikirim hari ini ya Wi ya. Nah jadi apa-apa yang sudah dibicarakan oleh Mbak Anis tadi terkait dengan mungkin ya dari filosofi acara kemudian sampai kepada teknis-teknis, saya rasa sudah cukup lengkap ya. Nanti Q&A-nya ini enggak sampai di sini saya rasa ya, tapi bisa juga nanti dengan narahubung atau dengan saya, karena beberapa peserta juga langsung japri ke saya ya masalah banyak hal ya, walaupun akhirnya saya lempar juga ke Tiwi dan teman-teman ya, karena memang ada hal-hal teknis yang menjadi keahlian dan kepiawaian dari para tenaga teknis. Untuk panitia saya harapkan masih terus stay tune ya, Bu Cucu ini juga ini banyak PR untuk ini paper ya Bu Cucu ya dan sebagainya. Dan untuk panitia lainnya Pak Rahmat saya juga sangat berharap untuk terus menghalu-halukan setiap hari ya. Siap. Itu sama seperti lagu Pak Rahmat. Ya, ya. Itu kadang-kadang kurang enak, tapi kalau dengar apa lagunya? Enak, gitu. Apa lagunya Bu Mon? Nyanyi dong. Nanti kita nyanyi cakrakan di sana. Nanti saya udah. Oh ya. Oke. Jadi pada panitia kita tetap semangat sampai hari H dan sampai kepada publikasinya nanti kita bertanggung jawab. Pengalaman Medan kita publikasi itu mantenginnya itu sampai bulan Maret ya Wi ya, yang harusnya terbitnya bulan Oktober, tapi ada masalah kendala kemarin dengan publisher yang pihak universitas, jadi kami kemarin menuntaskan publikasinya ya, alhamdulillah ya, belum sampai setahun kalau nggak salah itu dari acara Januari kalau nggak salah, jadi 10 bulan walaupun janji kami Oktober. Jadi kita harap nanti tim luaran dari acara ini juga menjadi penting ya, tadi walaupun satu silaturahmi, kedua kita udah lama nggak ketemu, ketiga kita berakademik ria juga dengan paper, dengan presenter, dan kita ada field trip ke IKN ya. Jadi saya rasa insya Allah Pak Rahmat field tripnya juga akan lebih seru dari Danau Toba ya. Insya Allah. Amin. Amin, amin. Kelihatan emosi Danau Toba ini kelihatannya masih ini ya lengket sampai sekarang ya. Ya. Kayak Pak Tiro tadi kayaknya ini Pak Tiro tadi ini. Masih Bu Mona. Luar biasa Danau Toba. Ya baik, saya rasa teknis-teknis yang lain nanti yang tidak tercover malam ini atau menjadi masalah dalam perjalanan terbang terkait dengan keberangkatan dan sebagainya tadi, teknis-teknis yang lain saya rasa bisa kita komunikasikan bersama, dan saya berharap ya mungkin bisa digunakan juga ya grup WAG Aksi yang besar itu untuk menghidupkan juga untuk reminding bahwa kita minus berapa ini ya, ini tanggal 14 ya, jadi minus 16 ya, mungkin menghitung hari ya, mungkin hitung mundur. Untuk tim teknis ini dan kawan-kawan di web udah bisa bikin menghitung hari nggak, kayak Brawijaya kan bikin ada hari di web itu. Ada misalnya 14 hari, 25 menit gitu-gitu. Mungkin bisa ditambahkan kali ya, Bu Anis ya.
Ya, silakan. Untuk bikin deg-degan gitu, untuk bikin deg-degan yang mau ngirim paper, termasuk saya juga belum siap. Bisa itu, bisa itu. Nanti ambil foto saya itu. Sisa 13 hari, sisa 12 hari. Ya, foto Pak Rahmat yang senang cuma ibu-ibu, maaf Pak Rahmat ya. Jadi yang netral, itu netral itu logo ASKI. Gitu. Itu Mbak Farin itu senyum terus itu. Sama lagi warna baju saya itu Mbak Farinnya. Janjian ya. Oke, baik. Saya rasa layar ini janjian. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu di Balikpapan. Kita berdoa bersama. Acara kita lancar, silaturahmi kita lancar, dan akan membawa kebersamaan dan peningkatan mutu ya dari akademik, dari nanti mungkin pengurus ke depan juga pemilihan pengurus ke depan bisa berjalan lancar, dan kita juga akan membenahi banyak hal ya dari kekurangan-kekurangan kita selama ini dalam konteks kita masih ini dengan kurikulum merdeka, itu nanti ada lanjutannya ya buat pengurus ke depan. Kemudian juga peningkatan kegiatan-kegiatan lain yang kita 2 tahun ini memang agak-agak terbengong dengan pandemi ini ya, walaupun kegiatan aksi kita kan sebenarnya masih bergeliat ya, ada Tratsi, ada MBKM gitu, ada Ngopiso kemarin. Sebenarnya kita tidak mati gaya, tapi karena bertemunya online, jadi saya rasa tingkat keakraban itu menjadi kalau pakai teori interaksi sosial kan ada ada ruang yang terbatas gitu ya. Jadi semoga di Balikpapan ini pencairan ikatan emosionalnya akan lebih erat ya gitu. Jadi space-nya itu bisa lebih mencair ya, dan bisa jadi pantun itu Bu Mon. Iya, ya. Saya tutup dengan pantun Pak Rahmat. Iya. Jadi saya rasa itu aja, ini udah waktu Indonesia bagian. Bisa nggak dikit ini? Bisa ya? Sedikit. Ya. Izin bisa. Pak Malik, Padekan. Ya. Ya, silakan Pak. Dari saya cukup sekian Pak. Ya. Jadi tutup dengan pantun. Sebentar. Ya, silakan Bu Mon. Setelah dari Medan baru kita ketemu lagi nih. Bentar Pak Malik. Dengar dulu pantunnya Bu Mona. Oh iya silakan. Ya, saya tutup dengan pantun Pak Malik, karena tadi Pak Tiro bilangnya Medan dan durian, saya tutup dengan durian aja ya. Makan durian dengan kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Jadi ngiler. Ya. Kasih Bu Mon. Pak Malik, silakan Pak Malik. Saya juga ada pantun dulu ini. Pak Malik, on cam lah Pak Malik. Saya apa juga ini? Ada kucing di atas seng, ada mak seng. on kamera Pak Malik. Bahasa Makassarnya dikit jadi enggak ini enggak. Saya ini izin ini karena ini kan Balikpapan ini biasa terkenal dengan batu-batu permatanya ya. Maksud saya semoga nanti ada sponsor-sponsor ini ya. Ada souvenir APSI Kongres kita panitia bisa. Iya. Enggak macam-macam aja, karena biasanya kalau kita pulang kan teman-teman itu biasanya order itu belikan baju, belikan ini. Maksud saya semoga nanti Balikpapan ini banyak souvenir simbol-simbol tentang APSI Kongres dan lain sebagainya. Ya. Iya. Terima kasih. Betul Pak Malik. Sudah dipikirkan itu sama Mbak Tiwi itu. Oh, mantap. Bahkan IKN saja itu mau dipindahkan ke Makassar itu. Baik, bagaimana? Sudah? Oh, ada Mbak Lulu, gimana Mbak Lulu? Mbak Lulu sudah minum kopi. Sudah ya. Pak Rahmat. Sudah jelas semua. Oke, Mbak Anis, bagaimana? Saya kira sudah cukup ya untuk malam ini. Ya. Mungkin satu lagi Pak Rahmat mungkin. Iya, Pak Ilo. Saya terakhir Mbak Anis masalah iuran tadi mungkin harus diperjelas, itu harus ada ininya yang kita kemarin tidak aktifkan selama masa COVID, mungkin harus diberitahukan ke kawan-kawan keanggotaan. Jadi sampai di sana pastikan 3 juta hitungannya kalau langsung bayar 3 kali kan, jadi biar tidak
tidak bingung kawan-kawan sampai di sana pada saat kita pembayaran iuran mungkin. Karena kan 2 kali kita tidak bisa melaksanakan ini habis dari Sumatera. Mungkin itu yang harus dijelaskan mungkin di keanggotaan. Itu saja dulu Mbak Anis. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Nanti kami sampaikan di grup APSI terkait dengan rekap terakhir dan kemudian adanya kewajiban untuk menyelesaikan gitu ya iuran yang belum terbayar. Nah, selain itu ada satu, ini saya berharap teman-teman yang kebetulan hadir di hari ini nanti juga disampaikan ke yang lain-lain bahwa nanti di hari Jumat pada tanggal 20 Mei jam 13.30 sampai jam 16 kita akan ada webinar gitu ya terkait dengan transformasi Indonesia gitu ya, dengan pemindahan IKN itu bagaimana ini arah transformasi Indonesia gitu ya. Nah, pembicaranya pun juga luar biasa. Ada Dr. Najib Aska dan Dr. Yanwar, dan juga kita akan merilis hasil survei yang dilakukan. Nah, bagi teman-teman nanti ada flyer yang juga akan kita post di media sosial. Tapi paling tidak ini sudah dapat bocoran ya, besok hari Jumat luangkan waktunya untuk mengikuti rangkaian acara konferensi ke-9 gitu ya, dengan cara mengikuti webinar. Mari kita rame-rame ya datang untuk mendengarkan gitu ya, dan juga berdiskusi dengan pakar dalam bidang ini. Terima kasih Pak Rahmat, saya kira dari saya saja. Baik, terima kasih Bu Anis. Saya sebut aja satu-satu, sisa 16-17. Bu Mona, Mbak Tiwi, Marisa, Mbak Hartini, Farinia, Ibu Indah, Bu Cucu, Pak Ilo, Ibu Nita, Mas Bagus, Elva, Jamaluddin, Prof. Jamaluddin, Pak Malik, Bu Lulu, Kusningsi, saya sebut juga Rahmat Muhammad. Baik, salam sehat untuk kita semua. Mungkin Bu Cucu, bidang paper ada yang mau ini, ada yang kelupaan? Oh ya, Bu Cucu. Ya. Sorry. Enggak, Bu Cucu. tadi sudah disinggung sama Bu Ketua, sementara sampai saat ini paper yang masuk sudah ada 50, dan banyaknya itu emang di poin 4 sama 3 ya. Untuk gender ada 10, tadi saya lupa ya, udah dilaporkan sih di grup kecil. Ya. Itu aja untuk saat ini, kayaknya udah lengkap sih Pak Rahmat. Ya. Bu Ketua sudah Nanti tinggal lihat momennya kapan untuk di-share supaya lebih ini. Ya. Saya kira sudah cukup ya, Bapak Ibu. Makassar ini sudah mau jam 10, sama dengan Ibu Indah di Palu. Saya kira waktunya kita untuk bermalam minggu bagi yang masih muda, ya seperti Pak Ilo. Ini kalau masih sempat, muda semua ya. Iya. Baik. Tentu kita semua berharap semoga apa yang kita pikirkan, rencanakan, dimudahkan dan berjalan lancar. Insya Allah tetap kembali kita sehat walafiat ya. Untuk kegiatan besar kita, insya Allah sesuai dengan rencana. Baik, atas izin kita semua, kita sama-sama tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sama-sama.